Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponopan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bati. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik. Ya. Tapi ya sedikit kurang sehat sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah bisa kita beraktivitas dengan seperti biasa. Oh iya, baik Ponopan. Mudah-mudahan kesehatannya Ponopan segera pulih kembali seperti sedia kala. Ya. Terima kasih Ponopan telah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang kali ini. Jadi kira-kira apa yang akan kita bincangkan pada pertemuan kita kali ini nih Ponopan? Kalau terkait dengan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan berdiskusi atau kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saja, Pak Bati. Bagaimana kira-kira kalau kita diskusikan masalah di sekolah saja? Iya, kira-kira apa yang Pak Nopan rasakan yang hari ini atau belakangan ini yang menjadi masalah bagi Pak Nopan terkait dengan kondisi sekolahnya? Gitu. Ada kira-kira? Kalau terkait dengan masalah di sekolah sebenarnya banyak, Pak. Tapi mungkin saya tertarik yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini terkait dengan kurangnya semangat belajar siswa, ya, terutama pada materi-materi yang eksak, ya, sebagai guru pengampu eksak matematika di sekolah, saya merasakan betul terkait dengan kurangnya semangat belajar siswa ketika pembelajaran matematika. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, Pak. Oh iya, jadi Ponopan lihat itu masih kurangnya motivasi siswa di dalam belajar. Ponopan ya? Oke, ya seperti itu kira-kira Pak Bati. Kalau kita yang banyak sebenarnya ada lagi lemahnya kemampuan belajar siswa. Artinya dia menguasai materi terkait dengan pembelajaran itu masih sangat rendah, Pak Bati. Oh iya. Nah, apa kira-kira yang menjadi harapan Ponopan dari pembicaraan kita kali ini? Apa yang kira-kira Ponopan harapkan? Kalau yang saya harapkan terkait dengan topik yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yang pertama, saya berharap nantinya siswa itu aktif, antusias, ya terkait dengan pembelajaran yang aktif. Ya. Terus yang kedua, anak-anak itu bisa dia berpikir kritis. Dan yang ketiga itu tentunya dia memiliki adab, akhlak yang baik ketika pembelajaran. Ya, dan yang terakhir mungkin yang saya harapkan nanti selesai kita berdiskusi pada kesempatan kali ini, dia memahami, aplikasikan atau menerapkan pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu di sekolah ya dalam kehidupan aslinya, ya kehidupan realnya di lapangan. Itu mungkin yang bisa saya harapkan ya, terkait dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari. Ya, baik Ponopan. Tadi itu harapan-harapan yang ingin Bapak dapatkan dalam sesi pembicaraan kita kali ini. Nah, agar ini tambah jelas Pak, kira-kira situasi yang Bapak lihat terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan itu seperti apa? Terkait dengan situasi yang saya rasakan di sekolah itu Pak Bati, yang pertama saya kan ngajar di kelas 10 Pak Bati, ya. Di kelas 10 saya baru 1 tahun belajar di sekolah tersebut, ya. Dan saya melihat rata-rata semangat siswa, ya, semangat belajar siswa ini kurang. Kenapa saya bilang kurang? Terlihat dari hasil observasi yang saya lakukan, ya, pengamatan selama mengajar misalnya, setelah saya memberikan soal dan sebagainya, itu sangat rendah sekali, ya, terkait dengan hasilnya, terkait dengan motivasinya. Itu situasi awal yang saya rasakan terkait dengan siswa tersebut setelah tempat saya mengajar sekarang. Terus yang kedua, situasinya adalah pemahaman atau kemampuan dasar dari siswa-siswa yang ada di sana itu terkait dengan pembelajaran matematika ini sangat rendah.
bisa dibilang sangat rendah sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Di awal pembelajaran dulu saya itu sempat melakukan observasi awal terkait dengan pemahaman dasar, terkait dengan matematika yang terakhir, itu jumlah siswanya kurang lebih 190 Pak David, ya. Dari 190 siswa itu yang mencapai target lah, ya, yang mencapai target dari 190 itu hanya 3 orang. Artinya kurang lebih ada 2% siswa yang memiliki kemampuan dasar yang baik untuk melanjutkan pembelajaran yang kita ajarkan saat ini. Itu yang situasi yang saya rasakan dan yang saya lihat dari hasil observasi selama ini. Ya. Nah, kira-kira dari situasi yang tadi Bapak Nopan rasakan dan gambarkan dengan sangat jelas tadi itu, Pak, kira-kira apa yang diinginkan oleh Pak Nopan? Situasi apa kira-kira terhadap siswa-siswinya ini di dalam belajar, Pak? Yang saya inginkan pertama, tadi saya kembali ke harapan itu, ya. Jadi kalau saya berharap siswa itu aktif, ya, antusias dalam belajar, gitu, dan dia itu bisa mengaplikasikan hasil-hasil pembelajaran di sekolah di dalam kehidupan saya. Itu yang ingin saya harapkan. Dan dia itu berpikir kritis. Artinya kalau dia sudah berpikir kritis, mungkin dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itu yang saya harapkan dan saya inginkan ke depannya. Oh iya Pak, iya. Berarti menurut Pak Nopan ini, dari tadi situasi yang ingin diharapkan itu, kira-kira apa idenya Pak Nopan untuk mewujudkan itu kira-kira Pak? Untuk mewujudkan itu mungkin karena saya menyadari kita itu tidak berdiri sendiri di sekolah, ya. Mungkin saya akan berkolaborasi, ya, saya akan berkolaborasi dengan kakak guru yang ada di sekolah, karena tugas ini bukan hanya tugas 1-2 orang. Tugas ini adalah tugas kita bersama, ya, mulai dari bapak ibu guru, pimpinan yang ada di situ, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK dan sebagainya. Itu yang ingin saya libatkan terkait dengan apa nanti untuk mengharapkan apa yang ingin saya harapkan terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah. Terus gagasan yang ingin saya lakukan itu adalah melakukan observasi awal mungkin atau riset. Ini bukan hanya saya yang melakukan itu, mungkin nanti bisa bapak ibu guru yang lain bisa melakukan observasi atau riset kecil-kecilan, ya, untuk memastikan benar atau tidak motivasi siswa tersebut rendah. Ya, jadinya hal ini bukan hanya dari saya, mungkin nanti bisa dilakukan oleh bapak ibu guru yang lain, ya. Terus berikutnya itu mungkin nanti akan kita lakukan penjadwalan, karena selama ini mungkin saya lihat banyak bapak ibu guru yang kurang memberikan motivasi kepada siswa sehingga anak-anak itu kurang termotivasi, kurang semangat misalnya, dan mengakibatkan rendahnya kemampuan siswa. Dan langkah akhir mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan orang tua, bisa kita panggil dan sebagainya kalau ada itu. Mungkin itu yang ingin saya lakukan ke depan untuk mewujudkan apa yang kita diskusikan tadi. Oh ya, dari banyak alternatif yang akan dilakukan oleh Pak Nopan ini, ada enggak lagi tambahannya Pak? Kira-kira? Saya rasa dari tadi yang saya lakukan itu 4 cukup kayaknya, Mbak. Jadi yang pertama kita diskusi, melakukan kolaborasi, ya, terus kita bawa ke ranah pimpinan misalnya kepala sekolah dan yang terkait di situ. Terus saya ajak teman-teman itu melakukan riset atau observasi benar atau tidak motivasi siswa itu rendah dan sebagainya. Baru kita bisa berdiskusi dalam bentuk apa mungkin nanti musyawarah dan sebagainya, kita ajukan di dalam rapat dan sebagainya. Baru kita membuat suatu terobosan bahwa guru bapak ibu guru itu bukan hanya mengajar, tapi harus memberikan motivasi, ya, mungkin di jam-jam pembelajaran di awal, baru kita libatkan orang tua kalau membutuhkan. Baik, luar biasa ini Pak Nopan. Jadi kira-kira yang akan segera dilakukan oleh Pak Nopan setelah sesi pembicaraan kita ini selesai, Pak Nopan?
Apa kira-kira rencananya? Kalau langkah awal mungkin yang bisa saya lakukan, pertama saya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinan, karena bagaimanapun apapun yang kita rencanakan, apapun yang akan kita lakukan, harus atas persetujuan kepala sekolah misalnya di situ, ya. Baru kita membentuk semacam tim, ya, dalam bentuk tim kolaborasi di situ, ya, dan secara intensif, ya, secara berkeseluruhan, bukan hanya kita membuat suatu wadah tempat kita diskusi, tapi wadah itu juga aktif, ya, dan selalu memantau, ya, bagaimana motivasi siswa dan sebagainya. Baru yang terakhir itu kalau dibutuhkan nanti akan kita panggil orang tua, tapi tentunya atas instruksi dan persetujuan kepala sekolah. Mungkin itu yang bisa saya persiapkan untuk saya lakukan nanti selesai kita melakukan sesi pendapatan. Oh iya, berarti ini sebuah rencana yang sudah lengkap sepertinya Propan, tinggal di aplikasikan, diimplementasikan ini dalam bentuk kegiatan yang nyata. Gitu. Karena tadi sudah Pak Nopan sebutkan semua orang yang akan terlibat yang berkepentingan di dalamnya, termasuk orang tua nanti yang akan dipanggil. Ya, kira-kira Pak Nopan, apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita kali ini, Pak? Iya, yang ingin saya simpulkan pada percakapan kita malam ini, Pak Bati, ini rencana bagus, rencana baik. Ya. Kalau kita serius dan istiqomah melakukan kegiatan ini dengan bulat yang tekad, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Terus kalau sudah kita melakukan suatu terobosan atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk gagasan yang tadi, kita berusaha menjalankan itu secara optimal, karena ini tujuannya untuk kemajuan siswa, ya, untuk pengembangan diri kita, untuk kemajuan sekolah. Seperti itu yang bisa saya tangkap dari apa kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Ya, luar biasa sekali Pak Nopan. Ini akhir dari kegiatan kita, saya sarankan memang ini harus segera diterapkan, dilaksanakan, karena ini baik sekali untuk menumbuhkan motivasi belajar siswanya Pak Nopan. Mudah-mudahan rencananya bisa terlaksana dengan baik. Sukses selalu untuk Pak Nopan. Mungkin ini saja sesi kita hari ini Pak Nopan. Terima kasih atas waktunya. Selamat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas motivasi, semangat, dan dorongannya. Insya Allah kalau ini baik, ya kita bisa dukungan, doa, dan sebagainya. Insya Allah untuk kemajuan sekolah kita dan untuk pengembangan kita menjadi baik. Terima kasih Pak Bardi atas waktu yang sudah diberikan ya, kepada saya. Tentunya semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini ya dicatat sebagai amal ibadah dan bisa kita aplikasikan lebih cepat, lebih baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Mungkin itu saja Pak Bandi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya Pak, sama-sama Pak, terima kasih kembali.